Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi dan mendorong kita untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya hanya di bawah kaki salib Tuhan, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, peminum alkohol pasif. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minum keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kita semua telah mendengar tentang dampak mematikan dari perokok pasif. Tetapi tahukah Anda bahwa alkohol juga mempunyai efek samping? Orang tua yang peminum alkohol menyakiti anak-anak. Alkohol menyebabkan mabuk dan rasa malu. Sehingga hal ini terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan perkawinan, pelecehan anak, incest, kecelakaan mobil, gangguan karir, rendahnya presentase pendidikan, hubungan seksual di luar nikah, perselingkuhan, pencurian, ketidakjujuran, rendahnya pencapaian pekerja dan penularan penyakit menular seksual termasuk AIDS. Daftarnya bisa terus bertambah. Ya, jadi ini bagaimana kita kembali lagi sebagai umat-umat Tuhan, kita diingatkan untuk menjaga akan tubuh kita. Di sini dikatakan bukan saja dampak mematikan dari perokok pasif, tetapi juga tahukah kita bahwa alkohol juga mempunyai efek samping. Ya, jadi inilah yang akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di sini dikatakan alkohol menyebabkan mabuk dan rasa malu. Sehingga hal ini terkait dengan banyak hal-hal di dalam kehidupan manusia, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan perkawinan, pelecehan anak, kecelakaan mobil, gangguan karir, rendahnya presentasi pendidikan. Ya, jadi orang tua mungkin akan membalas, tetapi saya adalah seorang peminum alkohol hanya ketika bersosial. Ya, saya tidak mabuk. Bagaimana hal ini bisa menyakiti anak-anak saya? Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di kalangan siswa yang bersekolah di 69 sekolah paroki di Amerika Utara selama tahun ajaran 1994 dan 1995, siswa ditanya apakah salah satu orang tuanya meminum alkohol dan apakah siswa pernah meminum alkohol atau tidak. Mereka juga ditanya tentang kebiasaan seksual mereka. Hasilnya sangat mengejutkan. Hanya 3,5% siswa yang tidak pernah mengkonsumsi alkohol dan orang tuanya juga tidak mengkonsumsi alkohol telah berpengalaman secara seksual. Namun, jika siswa tersebut pernah mencoba alkohol dan setidaknya salah satu orang tuanya adalah peminum alkohol, presentasi mereka yang berpengalaman secara seksual meningkat 10 kali lipat menjadi lebih dari 30%. Karena hubungan seksual tanpa pengaman merupakan faktor risiko AIDS yang kuat. Penggunaan alkohol di dalam rumah merupakan salah satu faktor berisiko bagi siswa untuk menularkan atau tertular virus penyebab AIDS ini. Ya, jadi inilah hal-hal yang sangat merusak ya setiap tubuh daripada manusia. Ya, dan juga di sini hasil yang sangat mengejutkan ya, bagaimana siswa-siswi yang ada di sekolah di paroki di Amerika Utara pada saat mereka diberikan pertanyaan mengenai meminum alkohol dan orang tuanya juga meminum alkohol ini, kebanyakan dari mereka melakukan itu dan hanya 3,5% yang tidak melakukan itu ya. Jadi rata-rata semua melakukan hal yang tidak sesuai ini. Data lain dari penelitian yang sama menunjukkan jika alkohol tidak dikonsumsi oleh kedua orang tua, ada 37,6% dari siswa yang pernah mencoba minum alkohol. Sementara jika orang tua mereka memang mengkonsumsi alkohol, tingkat penggunaan alkohol oleh siswa tersebut melonjak menjadi 71,7%. Bahkan ada pengaruh yang kuat dari penggunaan alkohol oleh orang tua terhadap riwayat siswa dalam penggunaan banyak obat-obatan lainnya. Jika orang tuanya adalah seorang pecandu alkohol, tingkat penggunaan tembakau di kalangan pelajar meningkat
dari 24,4% menjadi 47,3%. Penggunaan ganja juga meningkat dari 11,5% menjadi 27,1%. Penggunaan kokain melonjak dari 2,2% menjadi 6,7%. Dan penggunaan narkoba lainnya meningkat dari 4,9% menjadi 14,6%. Orang tua yang minum alkohol harus dengan serius merenungkan dampak apa yang mereka lakukan terhadap kesehatan anak-anak mereka. Ya, jadi para orang tua harus memikirkan dampak apa yang akan membawa kepada anak-anak mereka. Ya, jadi jangan sampai kita orang tua hanya mementingkan akan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan akan anak-anak mereka ke depannya seperti apa. Jadi memang nasihat firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini, biarlah ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Sehingga kita para orang tua juga boleh meminta tuntunan Tuhan. Ya, pada saat kita mengajarkan pada anak-anak kita, biarlah kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena di sini banyak hal-hal yang akan membuat anak-anak kita terjerumus ke dalam berbagai jerat-jerat daripada si jahat. Karena si jahat itu dia selalu melihat kita dari berbagai sudut. Ya, dia akan mencari cara untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berwaspada, ya maka semuanya itu akan berpengaruh terhadap diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Dan di sini juga dikatakan, apakah ada bagian dalam hidup Anda yang menimbulkan dampak negatif pada anak-anak Anda? Jika ya, mintalah Tuhan memberi Anda kekuatan untuk mengatasinya. Ya, jadi mungkin ada hal-hal buruk yang lain yang kita lakukan, yang mencontohi anak kita, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Supaya kita dapat meninggalkan itu di dalam kehidupan kita dan kita dapat menjadi contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak kita. Ya, dan kita juga tahu bersama ya pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, bagaimana Yesus berada di suatu pesta perkawinan. Ya, di situ ada hal yang terjadi. Ya, bagaimana anggur yang mereka minum sudah habis. Ya, tapi di sini adalah anggur yang bukan difermentasi, anggur yang tidak membuat mabuk. Dan pada saat itu, bagaimana Yesus melihat semuanya itu dan Yesus menunggu waktu yang tepat. Ya, akhirnya Yesus melakukan mujizatnya itu di pesta perkawinan itu. Ya, bagaimana dia mengubah air yang biasa menjadi air anggur. Ya, dan pada saat pelayan itu menciduk air itu dan memberikan kepada para tamu pada saat itu, ya mereka juga merasa terheran-heran kenapa Tuhan pesta mengeluarkan anggur yang baik ini yang terakhir. Ya, karena inilah bagaimana Yesus melakukan semuanya itu. Dia melakukan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang pada saat itu. Ya, sehingga semua dapat merasakan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa yang Yesus juga teladani di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa berkat itu. Ya, baiklah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan juga kita diajarkan pada saat ini supaya kita sebagai umat-umat Tuhan juga, biarlah kita meminta supaya Tuhan dapat menuntun kehidupan kita hari demi hari sehingga kita tidak terjerumus ke dalam berbagai dosa-dosa ini. Ya, karena dosa inilah yang membawa kita kepada kehancuran. Ya, karena setan di zaman akhir ini, dia banyak cara-cara yang membuat kita tergiur dengan apa yang kita lakukan. Ya, dia akan membuat kita nyaman. Dia akan membuat kita supaya kita bahagia hanya untuk sementara saja. Ya, karena kita hidup di dunia yang fana. Ya, biarlah kita mau meminta tuntunan Tuhan saja dalam kehidupan kita, supaya dapat menolong kita, supaya dapat menuntun kita, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Dikatakan di sini bahwa bahkan ada pengaruh yang kuat dari penggunaan alkohol oleh orang tua terhadap riwayat siswa dalam penggunaan banyak obat-obatan lainnya. Ya, jika orang tuanya adalah seorang pencandu alkohol, tingkat penggunaan tembakau di kalangan pelajar akan semakin meningkat tahun demi tahun. Ya, jadi jangan sampai kita merusak akan penerus-penerus kita. Ya, orang tua yang meminum alkohol harus dengan serius merenungkan dampak apa yang mereka lakukan terhadap kesehatan anak-anak mereka. Ya, jika ada hal-hal yang menimbulkan dampak negatif pada anak-anak, biarlah kita juga meminta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat mengatasi itu semuanya. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita masing-masing. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan juga di sini kita diajarkan bila mana kita menghadapi
suatu masalah di dalam kehidupan kita, baiklah kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi masing-masing kita. Ya, karena kita adalah manusia yang biasa. Ya, baiklah kita mau berusaha dengan sepenuh hati kita. Tanpa kita bergantung kepada Tuhan, maka kita tidak ada apa-apanya. Maka kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya itu. Ya, dan biarlah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita selalu meminta akan tuntunan Tuhan saja. Dan akan banyak hal-hal yang akan kita lewati di dalam kehidupan kita. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Biarlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, atau kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, biarlah kita dapat menjalani itu dengan sepenuh hati kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, baik itu di jalan, baik itu di gereja atau di rumah tangga kita, biarlah kita boleh bersatu hati. Kita boleh selalu berdoa satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, untuk dapat terus melakukan yang terbaik. Ya, akan banyak hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita, dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.